Selamat pagi anak-anak. Selamat kita bertemu kembali dalam pembelajaran agama Kristen. Di pagi hari ini tentunya kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh pertemukan lagi kita semua. Namun sebelumnya kita mulai dalam pembelajaran hari ini, maka tentunya Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu adalah Marta Mariani Badilo. Saat ini Ibu bekerja di SMP Kristen Shalom Molas. Dan kemudian Ibu juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 3 IAKN Ambon. Dan bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini, yaitu hari Senin tanggal 7 Desember 2020, kita dipertemukan lagi untuk masuk dalam materi yang baru. Oleh dan sebab itu, mari kita persiapkan diri kita untuk memasuki materi yang baru. Sekarang kita akan masuk dalam pembelajaran ini. Namun sebelumnya dipersilakan semua siswa untuk berdiri karena kita akan awali kegiatan kita pada saat ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Guru. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh berkumpul di tempat ini sebagai siswa maupun guru untuk memulaikan lagi tugas tanggung jawab dan pekerjaan kami. Terutama kami yang ada di kelas 7, kami akan belajar pendidikan agama Kristen. Bersamalah dengan kami dari awal, pertengahan sampai dengan selesainya nanti, agar semua anak-anak boleh memahami dan mengerti apa yang akan diberikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran ini, maka tentunya Ibu akan mengecek kehadiran dari setiap siswa yang ada di kelas 7 ini. Sebentar ketika Ibu memanggil nama untuk bisa mengangkat tangan saja ya. Steve Runtuene, Yohanes Ruhigara, Valencia Metusala, Novianti Manaping, Mercy Graciatani, Mariani Luas, Marcel Tuupuya, Gabriel Pangsing, Karen Rumin Puno, Putri Makalikis, Selomita Tarore. Apa beritanya? Ada yang tahu berita tentang Selomita Tarore? Oh, sakit ya, sakit. Agung Namunde, Yuriko Gideon Puno, Serafin Grace Irene. Iya, hanya satu orang yang punya keterangan, yaitu sakit. Tentunya Ibu tetap mengharapkan agar setiap
mata pelajaran harus diikuti sepenuhnya oleh siswa yang ada. Bukan hanya dalam materi yang akan diberikan lewat pendidikan agama Kristen, tapi setiap pelajaran. Diharapkan semua siswa harus aktif dalam pembelajaran. Sekarang kita akan masuk dalam materi yang baru, namun sebelumnya itu Ibu akan bertanya dulu, siapa yang masih ingat materi kita pada minggu yang lalu? Ada yang masih ingat materi kita pada minggu yang lalu? Ya, silakan Steve untuk menjawab materi kita pada minggu yang lalu. Ya, Allah memelihara ciptaannya. Ya, tepuk tangan, mari kita berikan aplaus kepada Steve. Allah memelihara ciptaannya. Ya, kita tahu bagaimana Allah menciptakan alam ini dengan begitu baik, dengan begitu indahnya. Dan ketika Allah menciptakan alam ini dengan begitu baik dan indahnya, maka ada tanggung jawab yang Allah berikan kepada manusia. Siapa yang bisa menjawab tanggung jawab apa yang Allah berikan itu kepada manusia? Ya, ayo Elisa. Ya, tanggung jawab apa? Yaitu tanggung jawab bagaimana manusia menjaga dan memelihara alam ini. Ya, itu yang merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam materi yang baru, yaitu tentang menjaga dan memelihara alam. Ya, menjaga dan memelihara alam. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam materi menjaga dan memelihara alam ini adalah yang pertama. Yang pertama yaitu mampu mengidentifikasi alam yang merupakan ciptaan Tuhan. Mampu mengidentifikasi kerusakan alam. Tujuannya yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi penyebab kerusakan alam. Yang kedua adalah siswa itu mampu menganalisis bagaimana pemeliharaan Allah terhadap manusia. Menganalisis pemeliharaan Allah terhadap manusia. Yang ketiga adalah bagaimana siswa itu mampu menunjukkan sikap peduli terhadap
sikap peduli terhadap alam. Yang keempat adalah siswa mampu membuat kegiatan. Kegiatan apa itu? Kegiatan untuk memelihara alam. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam materi menjaga dan memelihara alam. Ya, sebelum kita masuk dalam materi ini, maka ada bahan Alkitab yang menjadi rujukan kita lewat materi menjaga dan memelihara alam ini, yaitu yang terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-28 dan juga Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15. Dari dua bacaan ini Ibu akan membacakannya. Allah memberkati mereka, lalu anak Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dan kemudian dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara alam. Itu bahan Alkitab yang menjadi rujukan kita dalam materi menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan. Ya, kita akan masuk saat ini dalam materi menjaga dan memelihara alam. Tentunya dalam menjaga dan memelihara alam ini ada beberapa penilaian yang Ibu akan lakukan, yaitu tentang penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Itu yang akan Ibu nilai selama pembelajaran agama ini, terutama dalam materi menjaga dan memelihara. Tentunya ketika Allah telah memberikan tanggung jawab kepada kita manusia untuk bagaimana menjaga dan memelihara alam ini, maka tanggung jawab itu harus kita lakukan sebagai manusia ciptaan Tuhan, sebagai seorang siswa. Sebab apa? Sebab tanggung jawab ini bukan hanya diberikan ketika Allah menempatkan manusia pertama yang Dia jadikan itu di Taman Eden, tapi juga menjaga dan melestarikan alam ini. Itu tanggung jawab dari kita semua sebagai siswa. Dan itu sudah Dia berikan kepada manusia bukan nanti sekarang, tapi pada masa lampau tanggung jawab itu tetap dan sudah Dia berikan. Dan kita saat ini ketika kita boleh menikmati alam yang begitu indah, kita boleh melihat bagaimana ciptaan Tuhan yang begitu baik, yang begitu nyata, bagaimana Dia boleh memberikan pohon-pohonan, bagaimana Dia boleh memberikan binatang-binatang baik di udara, di darat maupun di laut. Semua itu kita harus jaga dan pelihara. Kita harus lestarikan agar supaya bisa berguna bagi kita yang ada saat ini, bahkan berguna bagi anak cucu kita yang akan datang. Itu tanggung jawab kita sebagai manusia dan juga sebagai siswa yang ada sekarang ini. Dan ingat, tanggung jawab itu benar-benar harus kita lakukan, harus kita kerjakan, harus kita pelihara supaya alam itu tetap menjadi indah, tetap menjadi indah. Nah, saat ini semua lihat ke depan, semua lihat di papan tulis, ada
gambar yang Ibu sudah tempelkan. Gambar-gambar ini kalian lihat, kalian amati, dan di samping kalian bisa melihat dan mengamati gambar ini, nantinya kalian bisa menyimak apa yang akan Ibu berikan lewat materi menjaga dan melestarikan alam. Ada perbedaan-perbedaan nantinya yang akan kalian lihat lewat gambar-gambar yang ada. Di awal tadi Ibu sudah katakan bagaimana alam yang begitu indah, yang merupakan ciptaan Tuhan, yang harus kita jaga dan pelihara. Dan kemudian, walaupun kita manusia diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk menjaga dan memelihara alam ini, tapi ternyata ada juga yang merusak alam. Siapa kira-kira yang merusak alam itu? Siapa kira-kira yang merusak alam itu? Ya, yang merusak alam itu adalah kita sebagai manusia yang seringkali tidak puas. Ya toh? Seringkali kita tidak puas dengan apa yang Allah sudah berikan. Mengapa kita merasa tidak puas? Karena kita serakah. Kita ingin menguasai alam ini yang pada akhirnya itu membawa dampak yang buruk bagi kehidupan manusia. Kita boleh lihat bagaimana perbuatan-perbuatan manusia yang pada akhirnya membuat alam itu menjadi rusak. Coba kita lihat di gambar ini. Kira-kira di gambar ini, menurut pengamatan kalian, gambar yang keberapakah alam itu indah? Coba kalian saksikan. Gambar keberapakah alam itu indah? Ya, gambar yang pertama, yang mau menyaksikan bagaimana pemeliharaan alam itu terhadap alam. Begitu indah, hijau, gunung-gunung yang masih belum dibuat rusak oleh manusia. Nah, lalu kemudian perbuatan-perbuatan manusia yang pada akhirnya merusak alam itu, kita boleh lihat gambar yang mana? Dari gambar-gambar yang ada sini. Ya, gambar yang kedua. Bagaimana Allah telah memberikan pohon-pohon yang begitu indah. Tapi pada akhirnya pohon-pohon itu dibuat oleh manusia. Untuk apa? Ya, dengan tujuan ditebang untuk mengambil kayu dari pohon itu, dibuatlah rumah misalnya, bangunan rumah. Kalau macam kita yang ada di Manado, kita boleh lihat ada yang namanya rumah panggung. Nah, kayu-kayu itu kita belum tahu dari mana asalnya. Mungkin saja dari hutan yang telah Tuhan berikan, yang pada akhirnya ditebang oleh manusia. Ini penebangan hutan yang terjadi. Nah, akibat penebangan hutan itu, maka apa yang terjadi terhadap manusia? Kita lihat dalam gambar yang keberapa kira-kira? Yaitu dalam gambar yang ketiga. Ini dia gambar yang ketiga. Peristiwa apa yang terjadi? Yaitu peristiwa banjir. Nah, dengan adanya peristiwa banjir itu kita lihat bagaimana sampah-sampah yang menumpuk, yang mengakibatkan banjir. Bukan hanya terjadi di kota-kota besar seperti yang ada di Jakarta, tapi juga kita boleh lihat bagaimana peristiwa banjir yang terjadi di kota kita, ya, di kota Manado pada tahun 2014 yang lalu. Itu akibat apa? Akibat penebangan hutan secara liar, penebangan pohon-pohon yang secara liar, yang ketika hujan itu datang tidak ada lagi penyerapan. Pada akhirnya terjadi tanah longsor, terjadi banjir yang masuk dalam daerah perkotaan. Di perkotaan saja saluran airnya lagi yang tidak lancar, pembuangan sampah yang sembarangan, tidak membuang sampah pada tempatnya, sampah-sampah plastik yang menumpuk,
Kita tahu sampah plastik itu lama untuk dia mengendap dalam tanah. Dan itu untuk didaur ulang memang sangat susah. Makanya ketika dia ada banjir langsung menguap. Nah, itu kita boleh lihat saat ini bagaimana peristiwa yang terjadi akibat alam. Nah, demikian juga pembakaran hutan. Nah, kita boleh saksikan bagaimana pembakaran hutan, apa yang mengakibatkan terjadinya pembakaran hutan itu karena ulah dari manusia. Semua binatang-binatang yang ada dalam hutan pada akhirnya mati. Tidak lagi ada yang hidup. Bahkan akibat dari pembakaran hutan ini terjadi polusi udara, asap yang begitu tebal, membuat penyakit bagi manusia, gangguan pernafasan. Nah, itu semua itu akibatnya apa? Semua itu diakibatkan oleh manusia, ulah dari manusia. Nah, kalau terjadi pembakaran hutan, nah itu berakibat kepada manusia dan juga kita boleh lihat apa yang terjadi pada saat ini, yaitu tanah longsor. Rumah yang menjadi korban. Jadi semua itu kerusakan alam yang terjadi mengakibatkan kehidupan dari manusia yang tidak lagi merasa nyaman. Tapi kalau kita menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan dengan baik dan benar, maka kita akan merasa aman. Kita akan merasa aman. Kita akan merasa senang menikmati alam ciptaan Tuhan. Apalagi antara manusia dan alam punya hubungan atau manusia tergantung kepada alam. Ada ketergantungan antara manusia dan alam. Apa ketergantungan antara manusia dan alam itu? Ketergantungannya adalah di mana manusia lewat makanan dan minuman itu berasal dari alam. Ya, semua yang kita makan, sayur yang kita makan itu berasal dari alam. Ikan yang kita makan itu berasal dari penciptaan Tuhan. Ikan itu dia ada di mana? Ikan itu dia ada di laut. Ikan itu dia ada di air tawar. Nah, kita minum berasal dari mana? Dari alam. Ya, makanya manusia dia sangat tergantung dengan alam ciptaan Tuhan. Demikian juga dengan alam. Alam itu tergantung juga kepada manusia. Mungkin ada yang bertanya, mengapa alam itu tergantung kepada manusia? Mengapa alam itu tergantung kepada manusia? Ya, alam itu tergantung kepada manusia karena alam membutuhkan manusia untuk bisa menjaga, untuk bisa memelihara dia, memelihara alam agar supaya alam itu menjadi indah, menjadi baik. Alam itu bukan dirusakkan oleh manusia. Jadi manusia harus bersyukur dengan apa yang Tuhan telah berikan terhadap alam ini. Memang banyak peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi yang mengakibatkan ini hal-hal tadi yang Ibu sudah jelaskan. Nah, kalau alam sudah rusak, bagaimana lagi kita bisa menikmati alam yang indah, ya? Padahal alam itu Tuhan berikan kepada manusia dengan baik adanya. Sungguh sangat indah. Sungguh sangat indah. Tinggal kita manusia yang harus menjaga, melindungi, memelihara alam ciptaan Tuhan. Itu saja. Itu juga merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang siswa Kristen. Dan ketika kita telah menikmati alam ini yang begitu indah,
Ketika kita telah menyaksikan bagaimana Allah menciptakan pohon-pohon, ketika kita boleh menyaksikan bunga yang indah, bunga yang ada di taman, bunga itu bukan untuk dirusak, bukan untuk dipetik bunganya, tapi bunga itu ketika kita lihat dia indah, dia cantik, dia mengeluarkan bunga dengan warna-warni, lalu kita petik, bukan. Tapi kita harus tahu untuk menjaga, untuk memelihara bunga itu. Ibaratnya, bagaimana kita mau menjaga tubuh kita ini. Karena kita suka tubuh kita ini menjadi indah, untuk dipandang oleh orang lain, tentunya kita harus tahu untuk berdandan. Demikian juga dengan alam ciptaan Tuhan. Kalau kita suka melihat alam itu indah, alam itu baik, maka kita harus tahu untuk menjaganya. Ya. Jadi sekali lagi sebagai siswa ya, kita harus tahu untuk menjaga, melindungi, dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Lalu kemudian, apa tanggung jawab kita sebagai siswa untuk menjaga, melindungi, dan memelihara alam? Ya, sebagai seorang siswa, pertama-tama dia harus mencintai alam itu. Dia harus mampu untuk melihat bahwa alam itu adalah pemberian Tuhan. Itu. Lalu kemudian yang kedua, seorang siswa itu pun dia harus mampu menunjukkan contoh dan teladan. Bagaimana dia bisa membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Dia harus bisa menunjukkan teladan kepada teman-teman, kepada orang-orang lain, bahkan terutama kepada dirinya, untuk bagaimana membuang sampah pada tempatnya supaya tidak terjadi banjir. Itu supaya tidak terjadi banjir. Nah, lalu kemudian apalagi yang ketiga, bagaimana siswa itu dia bisa membuat suatu kegiatan untuk penanaman pohon. Harus ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa untuk bagaimana siswa itu mampu menanam pohon. Apa artinya? Bisa saja pohon itu ditebang. Tetapi ketika pohon itu ditebang, kita harus tahu untuk menggantinya. Kita harus tahu untuk menggantinya. Karena ketika kita menggantinya, dia bisa bertumbuh, maka terjadi penyerapan air. Tapi kalau kita hanya tahu menebang pohon, lalu kita tidak tahu untuk menggantinya, yang terjadi adalah tanah longsor, yang terjadi adalah banjir. Itu. Nah, itu semua merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa ketika dia diberikan tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Itu yang paling utama yang harus dilakukan oleh setiap siswa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Semua boleh mengerti dengan apa yang Ibu telah sampaikan. Semua bisa memahami dengan apa yang Ibu sudah uraikan tadi dalam materi menjaga dan memelihara alam ini. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ibu persilakan kepada siswa kalau ada yang mau bertanya tentang bagaimana menjaga dan memelihara alam. Ada yang ingin bertanya? Ada? Ya, Ibu persilakan, pertanyaannya apa? Kira-kira yang mau disampaikan? Iya, bagaimana cara untuk apa tadi? Ya, bagaimana cara untuk menjaga dan memelihara alam? Ya, baik pertanyaannya. Ada yang bisa jawab pertanyaan? Ada yang bisa jawab pertanyaan dari Rika? Dengar Ibu jelaskan. Bagaimana cara untuk menjaga dan memelihara alam? Caranya adalah kita jangan menebang pohon secara sembarangan.
Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga siapa yang tahu? Apalagi yang ketiga? Tadi yang pertama, jangan menebang pohon secara sembarangan. Yang kedua adalah membuang sampah pada tempatnya. Apalagi membuat saluran air yang baik. Ya toh, itu cara bagaimana kita mau menjaga agar supaya alam itu menjadi indah. Kita harus tahu untuk melakukan yang terbaik, bukan hanya menerima yang terbaik dari Tuhan, tetapi pada akhirnya kita tidak mampu untuk melakukannya. Jadi di samping kita semua menerima yang terbaik dari Tuhan dengan alam ciptaannya, maka kita harus tahu untuk menjaga dan memeliharanya. Itu harus tahu menjaga dan memelihara. Nah, ketika kita tahu menjaga dan memeliharanya, maka kita akan menikmati alam ini dengan penuh sukacita. Siapa di antara kalian yang tidak mau menikmati alam ini dengan penuh sukacita? Ada yang tidak mau menikmati alam ini dengan penuh sukacita? Ya pasti semua ingin menikmati alam ini dengan penuh sukacita. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah berikan alam dengan begitu indah. Tuhan sudah berikan alam dengan begitu baik. Maka saya berkomitmen untuk mau menjaga dan memelihara alam. Itu yang paling utama. Ya, ada lagi pertanyaan yang mau disampaikan pada saat ini? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu yang akan memberikan pertanyaan. Makanya apa yang Ibu akan berikan nantinya itu dijawab oleh masing-masing siswa, dikerjakan di rumah. Dijawab dan dikerjakan di rumah pekerjaan itu. Silakan kalian bisa untuk melihat buku-buku yang ada yang berkaitan dengan pembelajaran kita. Dan terutama selalu kalian bertanya, Ibu, apakah kita akan membuat clipping tentang kerusakan alam? Itu juga tugas utama yang Ibu akan berikan, yaitu tulis tugas itu, membuat clipping tentang kerusakan alam. Membuat clipping tentang kerusakan alam. Silakan kalian mencari dalam buku-buku yang ada, yang merupakan penunjang di majalah, lewat internet. Ya, silakan. Dan itu nantinya pada pertemuan yang akan datang, kalian bisa presentasikan di depan kelas hasil dari clipping kalian. Semua harus semangat untuk bisa mengerjakan pekerjaan ini. Ibu harapkan masing-masing mengerjakannya. Lalu kemudian setelah membuat clipping yang berkaitan dengan kelima gambar ini, ya, harus berkaitan dengan 5 gambar ini. Lalu kemudian cari bahan Alkitab yang merupakan penunjang dari clipping itu tentang kerusakan alam. Ya, cari bahan Alkitab. Selain dari 2 bahan Alkitab tadi ini, kalian cari bahan Alkitab lainnya yang merupakan penunjang tentang bagaimana menjaga dan memelihara alam. Ya, itu. Nah, sesudah itu maka kita boleh lihat kesimpulan kita dari pembelajaran pada saat ini. Apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita adalah Allah telah memberikan alam yang begitu indah. Dengan alam yang telah Allah berikan kepada kita, maka marilah kita menjaga, memelihara, dan melestarikannya agar supaya alam itu menjadi indah. Menjaga,
merawat, memelihara, melestarikan alam itu bukan hanya tugas dari orang-orang tertentu saja, tapi itu merupakan tugas dari kita semua, tugas dari kita semua. Ingatkah kita dengan lagu betapa kita tidak bersyukur? Ya, betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur. Itu merupakan lagu yang membuat kita harus termotivasi untuk menjaga alam ciptaan Tuhan. Alam yang merupakan pemberian Tuhan. Alam yang merupakan anugerah Tuhan buat kita manusia. Nah, dengan alam ini jaga dan lestarikan agar supaya membawa dampak yang sangat positif bagi kita sebagai manusia yang merupakan ciptaan Tuhan. Nah, itulah pembelajaran kita pada saat ini, materi kita yang bisa Ibu sampaikan, dan tetap Ibu memberikan semangat bagi kita semua untuk belajar demi masa depan kita. Dalam situasi COVID seperti ini, tetap selalu mengingat Tuhan selalu menjaga, melindungi dan memelihara kita agar supaya COVID-19 ini bisa berlalu dan kita bisa melakukan semua aktivitas kita seperti biasanya. Terima kasih kepada kita semua sebagai anak-anak. Shalom, damai di hati. Iya, kita akan menutup pembelajaran kita saat ini sebagaimana tadinya dibuka, diawali dengan doa, maka sekarang kita akan berdoa. Silakan semua siswa untuk berdiri untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah sertai pembelajaran kami saat ini dalam materi menjaga dan memelihara. Banyak hal yang telah kami terima, yang itu kami percaya Tuhan akan memberikan motivasi kepada kami semua sebagai siswa, sebagai manusia ciptaan-Mu, untuk dapat menjaga, melindungi, dan memelihara alam. Agar supaya kami boleh merasakan sukacita di dalam Engkau, dan kami boleh menikmati apa yang menjadi keinginan, harapan, dan kerinduan. Berkati kami semua Bapa, berkati kami sebagai anak-anak, guru yang ada, untuk tetap melanjutkan tugas tanggung jawab dan pekerjaan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.